Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam suasana yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah, sembari berharap akan ridhanya kepada kita semua. Dan hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, meneruskan pada hadis ke-91, 91 dan 92. Dan dua hadis ini berkesinambungan untuk memantapkan utamanya ya dalam memahami bab ini, yakni bab segera melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentu simak terus sampai akhir ya, jangan skip agar manfaat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم. Hadis ke-92 Anis Zubair bin Adi qala atayna Anas bin Malik atayna Anas bin Malik radhiyallahu anhu fa shakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Subhanallah. Baik, kita bahas hadis nomor 91 ini disampaikan ya oleh Anas radhiyallahu anhu, ya, dari Anas, semoga Allah meridainya, sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya Rasulullah SAW saat itu akhadha sayfan yauma Uhudin. Jadi pada waktu perang Uhud ya, perang Uhud itu kan perang yang amat dahsyat ya setelah Badar, di mana perang Badar itu umat Islam menang besar dan banyak pemimpin-pemimpin dari kaum kafir Quraisy ya, kafir Mekah saat itu yang memerangi Nabi. Pemimpin-pemimpinnya itu pembesar-pembesarnya banyak yang wafat, meninggal, mati ya di perang Badar tersebut, sehingga mereka itu amat kesal, dendam sekali dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka datang semua
ya untuk menuju Madinah, dan terjadilah peperangan di wilayah Uhud. Ya. Sekarang di wilayah Uhud tuh banyak tempat makan orang-orang Indonesia tuh. Enak. Ya, di situ di perang Uhud itu, ya ini kita cerita sedikit tentang perang Uhud ya. Di perang Uhud itu kan Nabi sudah ngomong, nanti pokoknya kalau menang suasana apapun jangan ada yang turun, harus di tempatnya masing-masing. Nah, ini tiba-tiba kalap mata karena dianggap sudah menang, turun semua tuh dari jabal, dari tempatnya itu, dari atas turun semua mengambil harta rampasan perang. Nah, pada saat itu dilihat nggak ada lagi yang jaga di atas, pemanah sudah nggak ada. Ya mereka balik, sudah hantam. Nah, pada saat itu banyak yang wafat. Ya, sekitar 70 orang wafat. Salah satunya adalah Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah itu paman Nabi, dan dia wafat saat itu. Sehingga bahkan Nabi pun ya luka-luka karena akibat tidak nurut sama Nabi. Nah, pada saat perang Uhud itu, ya Nabi itu gini, mengobarkan semangat umatnya itu dengan hadiah. Ya, dengan ya kayak ulama-ulama sekarang, siapa yang sering kali itu ngasih ini sorbannya, kopiahnya gitu. Nah, Nabi ngomong nih, ngambil pedang nih, ayo. Siapa yang mau pedang ini? Kata Nabi ya. May ya'khudhu minni hadza. Ya, siapa yang mau pedang ini? Fabasatu aydiyahum, akhirnya semua orang angkat tangan. Ya, kullu insanin minhum yaqul ana saya ya Rasul. Siapa yang enggak senang dapat pedang Rasul? Ini ada pedangnya Rasul ngomong, siapa yang mau? Ya semua ngomong, sama kayak misalnya santri. Ada kiai ngomong, siapa yang mau peci saya? Semua itu pasti ngomong saya. Semua orang ngomong. Artinya apa? Dalam suasana normal, ketika ada orang ingin memberi hadiah, ya semua orang pasti mau nerimanya. Pasti mau. Sampai ngomong, ana. Gitu. Saya. Semua orang ngomong. Qala, lalu Nabi nyampaikan, famay ya'khudhuhu bihaqqi, siapa yang mau nih ambil pedang ini tapi tunaikan haknya. Siapa yang mau nih ambil ini tapi tunaikan haknya gitu. Siapa yang mau? Fa'ahjamal qaum, semua diem. Diem semua. Pas Nabi ngomong, oke, siapa yang mau ambil, ayo ini, tapi tunaikan haknya. Pada diem semua. Misalnya kiai ngomong, siapa yang mau peci saya, tapi tolong tunaikan haknya. Semua orang mikir, waduh berat ini. Akhirnya semua diem. Satu pun nggak ada yang ngomong, diem semua. Karena bisa jadi mereka itu menganggap haknya itu adalah sesuatu yang amat memberatkan bagi diri mereka. Sehingga mereka ngerasa, waduh berat nih, nggak bisa kalau kayak gini caranya. Ya. Walhasil, ya, faqala Abu Dujanah. Satu orang aja yang ngomong, namanya Abu Dujanah. Ya, Abu Dujanah, semoga Allah meridhoinya. Ini satu orang ini tok yang mengatakan apa? Ana akhudhuhu bihaqqi, saya. Biar saya yang ngambil pedang itu dan saya akan tunaikan hak dari pedang tersebut. Ya. Begini sahabat ngaji narasi online. Orang banyak tergiur kalau ada hadiah. Mau promosi jabatan, siapa yang mau dapat hadiah A, promosi jabatan, atau dapatkan bonus A, B, C, D, semua orang pasti mau. Tapi ketika disampaikan siapa yang mau menjalankan kewajiban berdasarkan hak, ya, yang mau menjalankan haknya berdasarkan kewajiban atau menjalankan kewajiban berdasarkan hak, ya putar-putar aja itu. Ya, siapa yang mau? Hampir di antara kita mungkin masih senang dengan apa yang diterima, tapi belum tentu suka
dengan apa yang perlu ditunaikan dari kewajiban tersebut. Ya. Misalnya saja dapat tugas misalnya jadi tugas rektor, dapat jadi rektor. Wah, enak tuh. Ya. Itu kalau dalam tanda kutip tuh enak itu, bisa nyuruh-nyuruh orang, bisa ngatur-ngatur orang dan lain sebagainya sampai semuanya. Ya, sistem keuangan. Kalau dia tidak tunaikan sesuai dengan haknya, Allah akan menghancurkannya. Jadi banyak, betul ada ungkapan tuh, orang banyak yang pengen dapat sesuatu yang baik, tapi belum tentu orang ingin sesuatu yang datang yang hak, ya, menjalankan hak dengan sempurna, itu kewajibannya dengan sempurna, menunaikan haknya dengan baik. Maka wajar ini Nabi katakan, ini pelajaran dari Nabi. Siapa yang mau hadiah? Saya. Siapa yang menunaikan haknya? Diam semua. Hanya Abu Dujanah. Dan Abu Dujanah menyegerakan dirinya untuk melakukan kebaikan lewat satu pesan Nabi tadi saja. Ya. Akhirnya apa? Fa'akhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin. Dia ambil pedang tersebut, ya, lalu kemudian di saat perang, dia bantai banyak orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kalau bahasa di sininya, bahasa Arabnya fafalaqa bihi hamal musyrikin, menebas leher-lehernya kaum musyrikin. Ya, ini jangan nanti diterjemahkan dalam terjemahan yang normal ya. Ingat ini perang ya, perang. Karena kalau perang itu pengobarannya adalah pengobaran semangat untuk membunuh. Ya, namanya perang. Kalau nggak bunuh, ya mati dibunuh. Itu perang. Sekarang kita tarik dalam kondisi kita saat ini yang tidak berperang. Apa maksudnya? Bahwa setiap orang, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap person itu memikul beban untuk mendapatkan beban melakukan tindakan sesuatu sebagai seorang pemimpin. Semua orang itu punya beban. Dan semuanya akan ditanya atas pertanggungjawaban dari kepemimpinan yang dia lakukan, dan itu amanah dari Allah yang paling tinggi. Ya. Kalau di perguruan tinggi, sekprodi kepada kaprodi, kaprodi kepada wakil dekan kepada dekan, dekan kepada rektor, rektor kepada Pak Dirjen, Pak Direktur, Dirjen kepada Menteri, Menteri kepada Presiden, terus berjenjang, dan semuanya itu wajib menjalankan kewajiban karena dia sudah mendapatkan haknya. Nah, maka amat buruk ketika kita termasuk orang-orang yang fa'ah jamal qaum, terdiam semua karena menganggap akan berat menjalankan kewajiban tersebut, hak dari jabatan itu. Maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari apapun amanah yang diberikan kepada kita. Kalau bahasa kerennya, lahirkan legacy yang itu semua orang akan menikmati. Kalau dalam bahasa hadisnya, ya bahasa keislamannya disebut dengan lahirkan amal jariah sebanyak-banyaknya sehingga semua orang menikmati warisan hebat dari pekerjaan, bukan malah pandangan dikasih jabatan itu aja nggak bisa. Ya, atau baru kasih pekerjaan itu aja udah nggak bisa. Alangkah buruk di hadapan orang
apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegeralah diri untuk menunaikan kebaikan ya dari hak pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita. Tunaikan kewajiban-kewajibannya. Karena kezaliman dari itu menjadi keburukan bagi diri kita. Subhanallah. Ismu Abi Dujanah Samak bin Kharsyah. Oh, nama dari Abu Dujanah itu namanya Samak ibnu Kharsyah. Ya. Jadi itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadis ke-92. Ketika kita sudah tahu tugas kita dari pekerjaan kita ya. Amanah dari yang memberikan haknya harus ditunaikan. Maka bersegera diri, tunjukkan profesionalitas kerja kita. Dan yang kedua ini adalah hadis ke-92 dari Zubair bin Adi. Dari Zubair bin Adi, ia berkata, Ataina Anas bin Malik. Ya, Ataina Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ya, jadi Zubair bin Adi itu satu hari bersama beberapa orang datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini subhanallah sampai 90 tahun usianya itu, dan ketemu sampai era Bani Umayyah. Ya. Fasyakawna ilaihi manalqa minal Hajjaj. Ya, kami syakwah cerita curhat kepada Anas bin Malik tentang kekejaman dari Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu ya, As-Saqafi ya, itu adalah pemimpin komandan perang ya, yang di era Bani Umayyah. Dan itu terjadi ya, beliau itu pernah menyerang Mekah ya, dan saat itu ya Abdullah bin Zubair, Abdullah anaknya Zubair menantu dari Abu Bakar. Ya, suami dari Asma binti Abu Bakar. Dan Abdullah bin Zubair itu saat ketika Yazid ya wafat, itu mendeklar dirinya sebagai khalifah yang berada di Mekah. Maka pada saat itulah kemudian ya era-era perang besar ya, perang-perang saudara ya, Umayyah, dan terus nanti sampai ke Bani selanjutnya ya, dari Bani Umayyah itu. Dan Al-Hajjaj itu pernah memerangi ya Abdullah bin Zubair ke Mekah. Itu dia datang ke Mekah memerangi Abdullah bin Zubair sampai Ka'bah waktu itu rusak ya. Nah, karena kekejaman dari Al-Hajjaj itu, mereka ya karena sudah kalah ya, Abdullah bin Zubair kalah, meninggal ya, dan penguasaan itu dikuasai oleh Al-Hajjaj, dan kekejamannya begitu berat, dan mereka mengadu ke Anas. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian semua. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidak akan datang ya kepada kalian satu zaman, melainkan walladzi ba'dahu syarrun, setelahnya itu akan ada yang amat buruk ya, lebih buruk lagi minhu, dari zamanmu ini, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, dan aku dengar ini langsung dari nabi kalian ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Ya kita sudah merasakan
Ini Nabi ya, prediksi Nabi yang tersampaikan pada kita semua. Kalau hadis pertama tadi, banyak orang yang menginginkan kebaikan, jabatan, kekayaan, semuanya. Tapi ternyata banyak juga yang enggan untuk menunaikan hak-haknya. Salah satunya ini. Berkuasa tapi tidak menunaikan haknya, sehingga pada akhirnya orang-orang terzalimi karena perbuatan, perkataan, pikiran, ya, dan lain sebagainya. Sehingga orang ngadu, ini gimana cara kita berbuat baik? Di era yang, atau di suasana, satu masa yang kita amat sulit karena kekejaman mereka. Maka berbuat baik dalam konteks ini adalah isbiru, bersabarlah kalian semua. Ya. Menunaikan hak dan kewajiban berat, maka bersabar. Sabar bukan berarti stop. Tetap profesional, tapi dengan kerangka kesabaran. Sabar itu menahan diri untuk tidak meledak-ledak, apalagi melakukan perlawanan yang nihil hasil. Ya, nihil hasil. Ya, bersabar. Karena nanti setelah ini akan ada zaman yang lebih dahsyat dari ini kekacauannya. Buktinya apa? Ya, setelah Umayyah, nanti Abbasiyah, terus perang saudara, habis semuanya. Ya, padahal Abdullah bin Zubair itu menginginkan untuk membangun Hijaz baru. Ya, tapi semua orang kan ingin. Ya, Yazid itu kan bin Muawiyah itu la ilaha illallah. Itu jahatnya bukan main itu. Jahatnya itu. Bayangkan dia perintahkan ketika dia menyerang Hussein, ya, Sayyid Hussein bin Ali bin Abi Thalib, ya, sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasul. Bayangkan suruh penggal kepalanya, lalu tusukkan di apa itu, besi panjang itu, ya, lalu kemudian dipisahkan antara kepala dengan badannya. La ilaha illallah. Kekejaman mana selain itu? Masya Allah. Itu Yazid. Maka Abdullah bin Zubair ingin melakukan yang terbaik, tapi kelompok Muawiyah, ya Umayyah akhirnya nanti, ya, itu tidak menginginkan. Maka perang-perang saudara akan terus berperang, hancur-hancuran. Ya, sampai sekarang ya buktinya kita perang hanya untuk kebaikan persaudaraan aja udah nggak bisa. Ya demi apa sekarang? Demi dunia. Maka isbiru, bersabarlah. Nanti akan lebih hancur lagi, ya, bisa jadi ya. Ya, apalagi fitnah Dajjal itu kan lebih dahsyat lagi. Fitnah Dajjal itu kan bisa, ya, lebih dahsyat lagi ilmunya. Bisa jadi dia menghidupkan manusia, bisa jadi dia, wow. Kita mau berada di mana kalau bukan dalam keadaan isbiru, bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap dalam kesabaran itu produktivitas tidak berhenti. Maka dalam pekerjaan kita, dalam menjalankan hak-hak pekerjaan itu, amanah itu, sabar tetap, tapi produktif, profesional, tunjukkan kemampuan diri ini. Ya. Jangan nanti pas ada uang, jangan sampai nanti ada motor, maaf. Nah, bunyi keras sekali motornya ya. Jangan sampai nanti mau kerja pas ada uang. Ya, kalau nggak ada uangnya nggak usah kerja, ya jangan. Padahal produktivitas tuh bisa lahir dari apapun tanpa. Ada yang harus menggunakan biaya, ada yang menggunakan minimalis anggaran, ada yang tidak perlu, bisa kita lakukan. Ya, jadi mindset itu, ya, kesabaran dalam konteks mindset pikiran itu adalah mampu, ya, meneraca dengan baik mana pekerjaan yang bisa dilakukan
tanpa semuanya harus pakai anggaran. Kalau bahasanya Pak Prabowo di era ini efisiensi. Ya. Gitu ya. Nah, sahabat ngaji narasi online, saya kira itu pembahasan kita. Hadis 91 dan 92 yang mengajarkan kedahsyatan dalam menjalankan hidup ini, bahwa kita harus tetap profesional, ya, menunaikan hak kita di kewajiban ya, cepat melakukan kebaikan, bersegera melakukan kebaikan lewat hak-hak amanah yang diterimakan kepada kita, pekerjaan yang dihadirkan kepada kita. Profesionalitas itu bentuknya, tapi jangan lupa tetap produktif dalam kesabaran. Kalau ada problem, sabar. Kalau sabar bukan berhenti, tetap produktif, tetap berproduksi. Karena kalau tidak berproduksi, kolaps, mati. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulal salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Waffaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.